Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Biarpun belajarnya masih di rumah, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Kompetensi dasarnya 3.1, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulisan, atau visual. Pembelajaran yang pertama, wacana. Yang kedua, ringkasan teks lisan. Yang ketiga, peta pikiran. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Pembelajaran pertama, wacana. Di sini ada wacana berjudul gudeg makanan yang melegenda. Gudeg adalah makanan tradisional Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg berasal dari Yogyakarta, sehingga membuat kota ini dikenal dengan nama Kota Gudeg. Sejarah gudeg di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentawok yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Gudeg sejatinya bukan makanan yang berasal dari kerajaan, tapi berasal dari masyarakat. Dikarenakan proses memasaknya yang lama, pada abad ke-19 belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada. Hingga sekarang, gudeg terbuat dari nangka muda atau gori. Nangka muda direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, rempah-rempah, dan daun jati. Gudeg memiliki rasa manis sesuai selera masyarakat Jawa pada umumnya. Gudeg umumnya disajikan dengan tambahan telur, ayam, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek yang terbuat dari kulit sapi. Ada beberapa jenis gudeg, yaitu gudeg kering, basah, khas Yogyakarta, khas Solo, dan khas Jawa Timur. Gudeg kering hanya memiliki sedikit santan sehingga memiliki sedikit kuah, sementara itu gudeg basah mempunyai banyak santan. Pertanyaan 1. Dari manakah makanan tradisional gudeg berasal? Jawabannya, gudeg adalah makanan tradisional Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kedua, bagaimanakah sejarah makanan tradisional gudeg? Jawabannya, sejarah gudeg di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1500-an. Dikarenakan proses memasaknya yang lama, pada abad ke-19 belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an. Pertanyaan ketiga, apakah yang digunakan untuk membuat makanan gudeg? Jawabannya, gudeg terbuat dari nangka muda atau gori. Nangka muda direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, rempah-rempah, dan daun jati. Pertanyaan keempat, apa saja jenis-jenis gudeg? Jawabannya, ada beberapa jenis gudeg yaitu kering, basah, khas Yogyakarta, khas Solo, dan khas Jawa Timur. Pembelajaran kedua, ringkasan teks lisan. Cara membuat ringkasan dari teks lisan. Yang pertama, menyimak teks dengan seksama. Yang kedua, menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, mengetahui kesan umum dari teks. Yang keempat, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan. Persamaannya, sama-sama menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sama-sama mengetahui kesan umum dari teks, sama-sama menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan.
Perbedaannya, ringkasan teks tertulis harus membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali. Ringkasan teks lisan harus mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Pembelajaran ketiga, peta pikiran. Cara membuat peta pikiran. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema turunan yang berkaitan. Yang ketiga, cari hubungan antara tiap tema dengan garis atau warna atau simbol. Yang keempat, gunakan huruf besar untuk poin penting. Sini ada wacana berjudul Rumah Adat Baduy. Rumah adat Baduy ada di daerah Banten. Rumah adat ini bukan hanya sekedar tempat tinggal tetapi mempunyai nilai kehidupan. Bentuk rumahnya disebut julang ngapak. Rumah Baduy berbentuk panggung. Jika tanahnya tidak rata, maka tidak boleh meratakannya. Untuk menyamakan tingginya, mereka menyesuaikan dengan tinggi rendahnya tiang. Ciri khas rumah adat Baduy adalah rumah tidak boleh menyentuh tanah. Dinding terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Contoh peta pikiran. Ini contoh peta pikiran dari wacana sebelumnya, yaitu rumah adat Baduy. Tema ditaruh di tengah. Di sini ada 4 poin, yaitu asal, bentuk, ciri khas, dan syarat bangunan. Asal, rumah adat Baduy berasal dari Banten. Bentuk, rumah adat Baduy berbentuk panggung. Ciri khas, rumah adat Baduy tidak boleh menyentuh tanah dinding dari bilik. Yang keempat, syarat bangunan, jika tanah tidak rata, maka tidak boleh meratakannya. Tugas akan diberikan di Google Classroom. Silahkan dicek masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang masih belum paham? Silakan hubungi Bu Fida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.